Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Sarani Sidik dengan NIM 165. Saya Nadela dengan NIM 166. Saya Mutiara Raya dengan NIM 176. Di sini kami akan membahas sejarah kebijakan kependudukan di mana ada KB, kesehatan ibu dan anak, pendidikan penduduk dan persebaran penduduk, dan juga kami akan membahas keberhasilan dan kegagalan dan juga tantangan masa depan untuk kebijakan kependudukan di Indonesia. Pada video ini kami akan membahas kebijakan kependudukan di Indonesia. Yang pertama ada sejarah kebijakan kependudukan. Di Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan, namun juga dapat menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Jadi oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan kependudukan untuk mengatur jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang pertama ada program KB atau keluarga berencana yang merupakan kebijakan utama dalam pengendalian jumlah penduduk. KB bertujuan mengatur kelahiran, jarak kelahiran, dan usia ideal melahirkan. Pada tahun 1970, pemerintah mulai menjalankan program KB dengan tujuan untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran yang dapat berperan penting dalam menekan laju pertumbuhan sehingga pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan dapat lebih mudah untuk dipenuhi. Selain KB, pemerintah juga mulai fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak yang merupakan indikator penting dalam menilai kualitas penduduk. Pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui berbagai program seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, posyandu, dan imunisasi. Berbagai layanan kesehatan dikembangkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup sejak dini. Penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itu, peningkatan kesehatan ibu dan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya untuk pendidikan penduduk, yaitu merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong pemerataan pendidikan melalui program wajib belajar, bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kebijakan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk, tapi juga kualitasnya, karena pendidikan menjadi bagian penting agar penduduk Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Penduduk yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih mudah beradaptasi dan perkembangan teknologi dan memiliki peluang kerja yang lebih baik. Dan untuk persebaran penduduk, masalah persebaran penduduk masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Papua, Kalimantan, dan Maluku memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Pemerintah juga menjalankan kebijakan pemerataan persebaran penduduk, salah satunya melalui program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mendorong pembangunan di daerah lainnya. Baik, lalu ada keberhasilan dan kegagalan. Untuk keberhasilannya, kebijakan kependudukan di Indonesia ini telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang cukup signifikan, terutama sejak pelaksanaan program keluarga berencana secara nasional. Yang pertama, ada keberhasilan yang paling nyata terlihat pada penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate. Pada awal tahun 1970, TFR ini atau total fertility rate Indonesia berada di kisaran 5,6 anak per perempuan, yang berarti suatu perempuan rata-rata melahirkan lebih dari 5 anak. Setelah pelaksanaan program KB secara masif, angka tersebut mengalami penurunan secara signifikan hingga berada di kisaran 2,3 sampai 2,4 anak per perempuan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian kelahiran berjalan relatif efektif. Lalu yang kedua ada kebijakan pendudukan juga berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Seiring dengan meningkatnya layanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak, angka harapan hidup penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan. Jika pada tahun 1970-an, angka harapan hidup masih berada di bawah 50 tahun, saat ini meningkat menjadi di atas 70 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan penduduk secara umum. Lalu yang ketiga ada terdapat penurunan pada angka kematian bayi dan juga anak.
program imunisasi, posyandu, serta perbaikan gizi masyarakat telah berhasil menekan angka kematian bayi yang sebelumnya tergolong tinggi. Penurunan angka kematian bayi ini mencerminkan keberhasilan kebijakan kependudukan dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan. Lalu yang keempat, ada dari sisi ekonomi demografi. Kebijakan kependudukan ini turut berkontribusi dalam menciptakan peluang bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kebijakan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Lalu untuk kegagalannya sendiri, meskipun menunjukkan berbagai keberhasilan, kebijakan pendudukan di Indonesia ini juga menghadapi sejumlah kegagalan dan juga keterbatasan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, ada keberhasilan kebijakan pendudukan belum merata antar wilayah. Daerah perkotaan umumnya menunjukkan tingkat keberhasilan program KB dan peningkatan kualitas penduduk yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Di beberapa daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, angka kelahiran dan juga angka kematian ibu serta bayinya masih relatif tinggi ya. Untuk yang kedua, ketimpangan persebaran penduduk masih menjadi masalah yang serius. Hingga saat ini, lebih dari 50% penduduk di Indonesia ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di wilayah lain seperti Kalimantan, Papua, dan juga Maluku memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan tekanan sosial di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti kemacetan, pengangguran, dan pemukiman yang jenuh. Lalu yang ketiga, ada kebijakan kependudukan juga menghadapi kendala dari sisi kendaraan dan budaya masyarakat. Di beberapa wilayah masih terdapat pandangan bahwa memiliki banyak anak merupakan simbol kesejahteraan dan atau kekuatan keluarga. Pandangan ini menyebabkan penerimaan terhadap program KB ini tidak berjalan secara optimal. Lalu yang keempat, ada dari sisi kualitas penduduknya sendiri, masalah pendidikan dan pengangguran ya masih menjadi tantangan besar. Meskipun jumlah penduduk usia produktif ini meningkat, tidak seluruhnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, bonus demografi ini beresiko berubah menjadi beban demografi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan kebijakan kependudukan di masa depan. Di masa depan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kependudukan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada periode 2020 hingga 2035, di mana sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Bonus demografi ini pun merupakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun dapat berubah menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tantangan pertama yaitu urbanisasi yang terus meningkat juga menjadi tantangan serius. Lebih dari setengah penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan yang berpotensi menimbulkan masalah kepadatan penduduk, pengangguran, dan tekanan terhadap infrastruktur kota. Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Selanjutnya, Indonesia juga mulai menghadapi fenomena penuaan penduduk, ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia seiring naiknya angka harapan hidup dan turunnya angka kelahiran. Kondisi ini menuntut penguatan sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia agar tetap produktif. Tantangan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia. Meskipun jumlah penduduk usia kerja besar, masih terdapat kesenjangan pendidikan dan keterampilan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, pelatihan kerja, serta pengembangan keterampilan di era digital. Dan yang terakhir, ketimpangan persebaran penduduk dan pembangunan masih menjadi persoalan utama. Konsentrasi penduduk di Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah, sehingga diperlukan kebijakan pemerataan pembangunan, penguatan otonomi daerah, dan pemanfaatan potensi lokal.
Secara keseluruhan, tantangan kebijakan kependudukan di masa depan harus dihadapi melalui kebijakan yang terintegrasi agar pembangunan Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kebijakan kependudukan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai kebijakan seperti keluarga berencana, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pemerataan pendidikan penduduk, serta pengaturan persebaran penduduk, pemerintah berupaya mengendalikan jumlah penduduk sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan kependudukan telah menunjukkan sejumlah keberhasilan, seperti penurunan angka kelahiran, meningkatnya angka harapan hidup, serta membaiknya akses pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan antar wilayah, perbedaan tingkat kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya kualitas tenaga kerja. Kedepan, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar seperti bonus demografi, urbanisasi yang tinggi, penuaan penduduk, serta ketimpangan persebaran penduduk dan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pembangunan wilayah agar mampu menghasilkan dampak yang optimal. Dengan pengelolaan kependudukan yang tepat, penduduk Indonesia dapat menjadi aset utama pembangunan, bukan beban. Diharapkan kebijakan kependudukan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.